ada masjid kecil dan masjid tua ini. Sudah tahu belum? Mau tahu tidak? Ya, masjid ini adalah masjidnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masjid siapa? Ya, masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sedikit mengenal beliau ya, supaya kita bertambah ilmu pengetahuan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah satu sahabat Nabi ya, yang nomor satu. Paham? Ya. Dan beliau adalah mertua Nabi. Karena Nabi mempunyai karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq mempunyai putri gadis yang umur 7 tahun pada saat itu, langsung dinikahkan kepada baginda Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi beliau adalah mertua Nabi. Ketiga, Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah pengganti Nabi sesudah Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua para sahabat bersepakat atas petunjuk Nabi kita, dan di tempatnya yang tadi namanya apa? Tadi tempat apa tadi namanya? Tuh, namanya Saqifah Bani Sa'id. Ya, di situ dibaiat dan dilantik beliau menjadi pemimpin pengganti Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau memerintah memimpin para umat Islam pada saat itu kurang lebih 3 tahun. Berapa lama? 3 tahun. Di antara kegiatan beliau sewaktu menjadi pemimpin, satu, mengumpulkan tulisan-tulisan ayat-ayat dan surat-surat Al-Quranul Karim yang masih bercecer ada di tangan para sahabat, dikumpulkan oleh beliau, disatukan, dibikin satu mazhab. Itu jasa beliau. Kedua, jasa beliau kegiatannya adalah memerangi orang-orang yang sudah masuk Islam tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Langsung diperangi oleh beliau. Ya, jadi kewajiban orang Islam mengeluarkan zakat di masa Nabi kita sampai hari kiamat. Di antara orang Islam saat itu ada yang tidak mau, kelompok yang tidak mau mengeluarkan zakat, langsung diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ketika kegiatannya beliau menumpas, karena begitu Nabi kita meninggal dunia, wafat, maka muncullah nabi-nabi palsu di daerah jazirah Arab ya. Malah semasa Nabi masih hidup juga ada yang mengaku Nabi yang namanya Tulaihah, yang namanya Musailimah. Itu adalah nabi-nabi palsu, sehingga dia ada di daerah Najd mengirimkan surat kepada Nabi kita bahwa, wahai Muhammad, negara Arab ini kita 50-50 ya, setengah-setengah ya. Jadi yang Madinah dan Mekah itu bagian kamu, dan nabinya dan rasulnya untuk Arab sebelah sini ya bagian aku. Kata siapa itu? Musailimah al-Kadzab. Jadi banyak nabi-nabi palsu. Bukan hanya baru sekarang Ahmadiyah Qadian, Mirza Ghulam Ahmad yang nabi-nabi palsu. Dari zaman dahulu ada. Dari zaman dahulu banyak ngaku yang dana menjadi nabi palsu. Baru-barusan kan Ahmad Musaddiq dari Bogor, dan itu ada siapa namanya Ahmad siapalah, yang tukang cukur acan itu, ngaku jadi apa? Ngaku jadi nabi. Naudzubillahi min. Nah, pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kegiatan beliau nomor ketiga, penumpasan nabi-nabi palsu. Keempat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau adalah orang yang paling mulia di dunia ya, di sesudah para nabi dan para rasul.
Karena kepangkatan orang, kemuliaan itu pertama adalah Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keduanya para nabi-nabi, para rasul-rasul, ketiga para nabi-nabi, keempat adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau kepangkatan kemuliaannya di atas para malaikat, di atas para malaikat, kecuali malaikat yang empat, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat Israel. Di satu waktu Nabi kita sedang duduk-duduk, ya, datanglah malaikat Jibril alaihis salam, ya. Kata Nabi kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, coba ceritakanlah kepada aku bagaimana kebaikannya Umar bin Khattab, kebaikannya, keistimewaannya. Langsung malaikat Jibril menjawab dan menerangkan, ini kalau seandainya pohon-pohonan yang ada di dunia ini dijadikan pulpen, daun-daunnya dijadikan kertas, air laut dijadikan tinta untuk menulis keistimewaan Umar bin Khattab, tidak akan cukup. Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Selanjutnya kata Nabi, bagaimana kalau keistimewaan Abu Bakar Siddiq? Maka malaikat Jibril mengatakan, ini kebaikan keistimewaan Umar bin Khattab adalah hanya satai kuku daripada keistimewaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Jadi kita harus tahu orang-orang mulia di dunia yang jadi tumpuan-tumpuan, jangan orang-orang barat yang kita kenal. Sedangkan panutan kita tidak mengenal. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau adalah sahabat Nabi, pendamping Nabi yang tidak mau pisah dengan Nabi sampai di Guha, bersembunyi sampai pindah kemana, pindah ke negeri Madinah, sampai ke surga juga. Orang pertama sesudah para rasul dan para nabi yang masuk surga. Siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang lain, ingat, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab, beliau akan menerima buku tulisan nanti di yaumul akhir. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala tidak akan menerima buku tulisan, karena satu pun tidak ada amal yang salah. Semuanya amalnya yang apa? Yang soleh. Sehingga Nabi bersabda, apa yang ditumpahkan oleh Allah kepada hatiku, maka aku tumpahkan lagi semuanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Bapak Ibu sekalian, begitulah. Ini mah hanya sekadar riwayat singkat yang mudah-mudahan menjadi ilmu pengetahuan. Diabadikanlah ini, dibikin jadi masjid, dan menurut riwayat si sahibu Wafail Wafa fi akhbari dari Mustafa, masjid ini pernah juga dipakai sholat Id oleh baginda Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ziarah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan catatan amal soleh kita, dan mudah-mudahan menjadi saksi nanti di yaumul akhir kita dikumpulkan dengan kumpulan-kumpulan beliau. Kita mendapatkan percikan barokah, karomat, dan syafaatnya beliau. Dan juga mudah-mudahan ziarah ini menjadi sebab dihapusnya dosa kita sekalian dan dikabulkannya doa kita sekalian. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.